Ya. Kemudian Ustaz Hafid silahkan memberikan nasihat, bebas nasihat apa kepada para yang menyaksikan ataupun tidak menyaksikan juga, insya Allah bisa lah. Bagi teman-teman yang baru masuk, terima kasih. Untuk teman-teman yang baru menonton, insya Allah setelah nasihat ada sesi tanya jawab dengan netizen ya. Jadi silakan setelah nasihat ini berlangsung, silakan yang ingin bertanya ketik di kolom komentar. Ya, sekarang silakan untuk Ustaz Hafid memberikan nasihat. Jadi pertama itu tadi masalah waktu ya, masalah waktu. Jadi sudah seharusnya dengan penuntut ilmu itu harus bisa mengatur waktu dengan yang berusaha, walaupun belum bisa tapi berusaha untuk mengatur waktu dengan cara yang baik. Orang yang bisa mengatur waktu itu pertama kali yang kita harus tanamkan dalam pikiran itu dia harus punya tujuan. Kalau orang tidak punya tujuan itu tidak akan bisa mengatur waktu. Contoh misalnya orang kuliah, dia kuliah dimanapun tapi dia tidak tahu tujuan saya kuliah, maka dia tidak akan bisa mengatur waktu ketika dia kuliah. Dia tidak harus tahu mana yang dia prioritaskan, mana yang dia kesampingkan dahulu. Dia tidak tahu, tidak bisa membanding-bandingkan seperti itu. Karena tadi apa? Masalahnya adalah dia tidak punya tujuan dalam kuliah. Ya. Itu. Jadi yang kedua itu masalah menabung ya, menabung keuangan. Jadi kita sebagai mahasiswa, adapun yang beasiswa atau yang masih dikiriman orang tua ya, atau yang sudah kerja, usahakanlah menabung dari sekarang. Kenapa? Karena itu tujuannya adalah sangat-sangat penting, yang mana itu bisa dipakai ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan butuh. Jadi jangan sampai ngutang. Nah, ini PR, jangan sampai ngutang. Kalau orang ngutang terus dia meninggal, maka dia tidak akan jatuh haknya. Maksudnya tidak itu haknya berkaitan dengan adami ya gitu. Jadi jangan sampai ngutang. Caranya gimana? Tidak mengutang, yaitu dengan cara menabung. Jajan setengahnya, tadi saya bilang 50% dari uang. Kemudian gaya hidup. Ya, gaya hidup dengan uangnya misalnya kirim sama orang tua misalnya untuk Jogja ya, kalau Jogja itu kan wes akeh gitu ya. Sugih lah ibaratnya gitu kan. Uang jajan 3 juta bersih gitu ya. Kos-kosan sudah dibayarin ini semua gitu. Nah, tabunglah 1,5 untuk kita nabung supaya pertama ketika kita butuh kita tidak merepotkan orang tua, kita tidak merepotkan orang lain, dan jangan sampai ngutang. Dan ketika sudah terkumpul, bangunlah bisnis kecil-kecilan, karena itulah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah juga berbisnis, Rasulullah juga berdagang seperti itu. Dagang kecil, minimal dia jadi bos diri sendiri, ya kan? Kemudian kalau ustadz dia punya bisnis, itu ada nilai plus. Nilai plusnya apa? Dia tidak bergantung dengan orang. Gitu. Misalnya dia mau kaji kemana, misalnya kajian kesini, dia tidak menentukan tarif. Ustadz, tolong ngisi di masjid ini ya. Oh iya, tarifnya berapa? Nah, itu kan nggak etis ya. Maksudnya seperti menjual ilmu agama kan, seperti itu. Maksudnya menjual ayat Allah ya, kan? Maka untuk ya solusinya adalah seperti tadi yang saya bilang, yaitu mencobalah berbisnis walaupun kecil-kecilan. Dari mana uang modal? Itu dari orang tua. Makanya saya bilang sekali lagi, menabung adalah penting. Menabung adalah sangat penting. Kalau memang nggak bisa 50% ya 20%. Intinya ada uang dalam 1 bulan itu yang ditabung. Seperti itu. Ya, itu yang lagi sekarang musim-musim corona ya. Iya, corona ini memang ya, dalam kita lihat kabar-kabar itu menyerang imunitas tubuh, gitu. Imunitas kita melemah. Maka kita ya perlu untuk menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah menjaga pola tidur, kemudian minum suplemen, gitu ya. Suplemen untuk menyehatkan tubuh, membuat detox racun, gitu ya. Itu
itu yang tadi saya bilang salah satu caranya adalah ya contohnya ya makan apa namanya minum madu gitu kan, kemudian juga saffron, kemudian juga jahe gitu ya. Nah itu insya Allah suplemen-suplemen yang bisa menyehatkan badan seperti itu, dan juga menjaga pola tidur. Nah itu penting, sangat penting, jaga pola tidur dan kebersihan seperti itu saja ya. Kira-kira begitu saja insya Allah. Iya, oke, seperti itu nasihatnya. Silakan yang mungkin ada pertanyaan atau siapa gitu bisa lewat WA atau DM saya, atau jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ini ada pertamanya dari Fawas. Oh, kalau mahasiswa yang habis olahraga mandinya gimana Ustadz? Itu dari Fawas. Fawas ya. Fawas Ilmi, Masya Allah. Ya, jadi olahraga di sini itu tidak setiap olahraga di sini nggak setiap hari. Oh iya, karena setiap hari juga tadi tuh pertanyaannya maksudnya kalau olahraga terus mungkin siang dan pagi bagaimana mandinya? Butuh 2 kali atau hanya sekali aja gitu? Ya kalau olahraganya di luar ya, ya mungkin sehari sekali lah itu maksimal gitu. Karena kalau misalnya 2 kali sehari itu dia akan rusak kulitnya. Bahkan sehari sekali pun kadang takutnya rusak gitu. Makanya kita di sini olahraganya itu nggak sering-sering. Karena apa juga, dan waktu pun juga nggak ada gitu. Karena banyak sekali kajian ulama di sini, dan sayang kalau kita olahraga terus. Gitu. Jadi ya, seperti itu ya tadi yang sekali. Pada Mas Fawas ya. Jadi di sana mungkin olahraga di sana tuh keringatnya tuh nggak keluar banyak gitu. Jadi mungkin nggak perlu mandi 2 kali. Dan yang terpenting itu di sana itu bukan olahraga, tapi banyak kajian-kajian masyayikh yang sayang banget kalau kita lewatkan itu. Betul sekali saja. Jadi memang kalau olahraga tadi memang kalau keringatnya nggak keluar banyak. Kemarin kita Ustaz Anjab ya sempat hari libur sama Ustaz Anjab itu kita main futsal, ya Insya Allah sekali. Kita main futsal ya seperti itu. Kita main futsal dari pagi ya, keringat kita ya tidak banyak seperti di Indonesia juga gitu ya. Ya saya sedikit lah. Tapi walaupun keringat sedikit kan ada keringat, jadi ya mandi, tetap harus mandi. Ya seperti itu tadi. Kalau sering olahraga kemudian sering mandi itu nanti kulitnya bakalan rusak. Maka disiasati adalah olahraga jangan setiap hari ya, seperti itu. Olahraga ya paling 2 hari sekali gitu ya, 2 hari sekali. Dikarenakan juga kalau kita kuliah di sini, itu tadi waktu kita jangan kita habiskan untuk olahraga. Ya. Nah, itu kita banyak sekali para kajian saya yang kita manfaatkan gitu loh. Sangat disayangkan kalau kita nggak memanfaatkan itu kan, seperti itu. Oh iya baik. Karena mengingat nih, maaf ya teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, mengingat di sini sudah mau berbuka puasa, jadi mungkin kita cukupkan ya. Sudah terdengar tuh. Aduh. Sebenarnya ada pertanyaan dari Abi Ana itu, Ustadz Hafid, saya Abu Anjab. Kiat masuk surga itu bagaimana? Ya mungkin dijelaskan 1 menitan aja lah. Kiat masuk surga. Oke, kiat masuk surga adalah pertama kali ya kita harus belajar tauhid, memperbaharui tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita berusaha untuk menjauhi syirik. Itu pertama kali, itu kunci pertama untuk bisa masuk surga. Gitu ya. Karena kalau orang yang banyak amal kemudian dia tidak bisa bertauhid kepada Allah, dia tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, yang mana ibadahnya mungkin ya di situ ada kesyirikan yang mana bisa membatalkan amalan tersebut, maka ya sama saja. Kata Allah juga kan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal. Kalau ente beribadah gitu ya Pak, maksudnya kalau kita beribadah ya, walaupun bagaimanapun ibadah kita, ketika kita syirik la yahbatanna 'amal, maka amalan-amalan kita itu akan terhapus. Jadi percuma kalau kita ibadahnya banyak pun tapi tidak ya mentauhidkan Allah, tidak
memperbaharui tauhid, tidak mempelajari bagaimana betul-betul mengisahkan Allah, ya itu tadi, makanya amalan kita akan terhapus. Itu yang paling penting untuk masuk surga, insya Allah itu. Terus nih apa ini, ada pertanyaan dari Haidir Ali nih, aduh. Bagaimana hukumnya kalau pas puasa tapi sikat giginya pakai odol rendang? Odol rendang. Odol rendang ya, Allah. Itu niat makan itu pakai odol rendang. Ya mungkin. Iya, kalau bisa dijauhin. Dijauhin. Kalau odol rendang, tapi kan ya pas lagi lapar-laparnya dimakan odolnya, nanti malah sakit. Kayak. Oke, mungkin pertemuan sore ini kita cukupkan ya, mengingat waktu berbuka mungkin 1-2 menitan lagi. Terima kasih kepada teman Ana, saya ucapkan jazakumullah khairan, dan terima kasih juga kepada para yang menyaksikan ya, para view. Terima kasih banyak sudah menyimak interview kami. Insya Allah hari Sabtu Ana ada interview lagi bersama teman Ana yang di Mesir. Kurang lebihnya Ana ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.